Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik semua ya kabarnya ya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Ya. Kemarin kita mempelajari kembali sebenarnya karena sudah dibahas di tema sebelumnya mengenai kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi, ya kan? Kemudian sebutan untuk orang yang melakukan produksi disebut produsen, yang melakukan kegiatan distribusi distributor, yang melakukan kegiatan konsumsi konsumen. Betul. Baik, kita akan belajar berkaitan dengan materi tersebut, materi tentang kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produksi. Ya, kemarin kita memberi contoh apa untuk kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang, contohnya apa? Pabrik. Betul. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa yang akan kita bahas hari ini? Silahkan perhatikan ke depan. Ini yang akan kita bahas, nak. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tujuannya apa? Meningkatkan nilai barang dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kalian catat karena ini di buku paket tidak ada, nak. Kalian tahu nasi itu berasal dari apa, nak? Padi. Berarti padi di sini termasuk bahan apa? Bahan mentah. Padi di sini sebagai bahan mentah. Sebagai bahan mentah. Padi kemudian diolah menjadi beras. Padi diolah menjadi beras. Nah, beras ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Bisa jadi tepung, bisa jadi beras, bisa jadi nasi, bisa jadi bubur dan lain sebagainya. Ya, ini bisa diolah menjadi banyak barang, bisa menjadi tepung, bisa menjadi nasi. Kalau dimasak ya bisa diolah menjadi bubur dan lain-lain. Ini contoh kegiatan industri. Ya, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini adalah contoh sederhananya, nak, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tujuannya apa? Tujuan dari kegiatan industri adalah meningkatkan nilai barang. Maksudnya itu apa, Pak? Kalau kita jual dalam bentuk padi, dalam bentuk gabah, masih dengan kulitnya, maka harganya akan lebih murah. Harganya akan lebih murah. Tapi kalau kita olah dalam bentuk beras, harganya menjadi lebih mahal. Ya, temanmu bilang larang, jadi lebih mahal. Artinya nilainya bertambah. Itu tujuan dari kegiatan industri. Sampai di sini jelas? Kalau saya tanya kembali, apa industri? Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tujuannya apa dari kegiatan industri? Meningkatkan nilai barang. Jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, industri rumah tangga. Yang kedua, industri kecil, industri sedang. Yang keempat adalah industri
besar. Berdasarkan apa ini nak pengelompokannya? Jumlah tenaga kerjanya. Mari kita bahas satu persatu. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah 1 sampai 4 orang, disebut industri rumah tangga. Lanjut yang kedua, industri kecil, jumlah karyawannya 5 sampai 19 orang. Kalau yang ketiga, industri sedang, jumlah karyawannya antara 20 sampai 99 orang. Yang terakhir ini industri besar, jumlah karyawannya lebih dari 100 orang berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Baik, di sini perhatikan. Yang pertama adalah industri rumah tangga. Misalnya, ya, kalian punya tetangga atau di lingkungan kalian ada orang membuat kerupuk atau peyek, ya, yang dikerjakan dengan anggota keluarganya sendiri, antara 4 atau 5 orang, ya. Itu termasuk industri yang mana kira-kira? Industri rumah tangga. Karena apa alasannya? Jumlah tenaga kerjanya antara 1 sampai 4 orang. Biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga itu sendiri. Membuat kerupuk, kemudian membuat peyek yang biasa dipakai dalam itu loh, nasi pecel. Sekarang yang kedua, contohnya industri kecil. Contoh industri kecil misalnya adalah pabrik tahu ataupun tempe yang jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang. Misalnya itu juga melibatkan saudara atau kerabat-kerabatnya, ya. Sehingga dengan adanya industri ini secara tidak langsung juga bisa membuka lapangan kerja, bisa menarik saudara atau sahabatnya atau kerabatnya untuk ikut bekerja. Kemudian kalau pabrik, Pak, pabrik itu karyawannya lebih dari 100 orang, berarti termasuk industri yang mana? Industri besar. Pabrik kadang karyawannya kalau besar bisa sampai ribuan orang, maka sudah termasuk dalam industri besar. Bisa dilihat nak, kalau jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19, berarti itu termasuk industri kecil. Dampak kegiatan industri. Akibat dari kegiatan industri. Kegiatan industri ini mempunyai 2 dampak, mempunyai 2 akibat. Ada yang positif, ada yang negatif. Dampak positif di sini maksudnya adalah dampak yang baik. Sedangkan dampak negatif adalah dampak yang buruk atau tidak baik. Mari kita mulai dari dampak yang positif terlebih dahulu. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa industri itu yang pertama memperluas lapangan kerja. Tadi saya beri contoh, misalnya mengajak saudaranya untuk bekerja, ya, artinya memperluas lapangan kerja. Yang kedua, menambah pendapatan penduduk. Ketika seseorang sudah bekerja, maka orang tersebut akan memperoleh penghasilan atau pendapatan, ya kan? Yang ketiga, menghasilkan aneka barang yang diperlukan oleh masyarakat. Industri tadi seperti gambar yang kalian amati di awal, ada pabrik ban, ada pabrik sepatu, berarti pabrik tersebut menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pabrik sepatu menghasilkan sepatu, dipakai oleh karyawan, anak-anak sekolah, ya, dan lain-lain. Yang keempat, bertambahnya devisa negara karena ekspor barang kalau sampai dijual ke luar negeri. Yang kelima, dampak dari kegiatan industri adalah mengurangi ketergantungan akan barang dari luar negeri.
Kalau kita bisa membuat barang tersebut sendiri, bisa membuatnya di dalam negeri, maka kita tidak akan tergantung pada negara lain karena kita sendiri sudah bisa membuat. Itu 5 dampak positif kegiatan industri. Sekarang kita lanjut dampak yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya arus urbanisasi. Pernah mendengar kata urbanisasi? Sekarang saya tanya, pabrik itu biasanya ada di daerah perkotaan atau pedesaan? Perkotaan. Urbanisasi di sini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena di desa sulit mencari pekerjaan, maka penduduk tersebut pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah yang disebut dengan urbanisasi. Lanjut yang kedua, ini dampak yang negatif, terjadinya pencemaran lingkungan. Karena industri ataupun pabrik pasti menghasilkan barang-barang yang tidak dipakai atau biasa disebut dengan limbah. Ya, limbah-limbah tersebut kalau dibuang secara sembarangan, tidak dibuang, tidak diatur dengan baik cara pembuangannya, limbah-limbah tersebut akan mencemari lingkungan, baik berbentuk benda padat, sampah-sampah, bisa berbentuk cair, bisa berbentuk gas yang berupa asap, ya, asap industri atau asap pabrik, bisa mencemari udara. Yang ketiga, lahan pertanian semakin berkurang karena banyak lahan pertanian yang dibuat pabrik atau dibangun pabrik, sehingga lahan-lahan pertanian semakin sempit. Yang keempat, naiknya suhu bumi, panas bumi. Semakin hari semakin panas karena apa? Tadi pencemaran udara terutama dari asap pabrik. Kemudian penduduk perkampungan yang dekat pabrik juga bisa terserang penyakit pernafasan karena udaranya sudah tercemar. Dampak negatif yang kelima adalah sikap konsumtif. Memakai barang secara berlebihan. Ya, mau ini ada, mau ini ada. Karena tujuan dari industri tadi kan gini, memenuhi kebutuhan barang masyarakat. Tapi kalau tidak diatur, tidak dikendalikan dengan baik, maka bisa menimbulkan sifat konsumtif, memakai barang secara berlebihan. Ya, itu adalah 5 dampak negatif dari kegiatan industri. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di rumah nanti kalian pelajari kembali supaya pemahaman kalian menjadi lebih baik. Ya, baik, untuk hari ini Bapak akhiri, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.